Idealisme tidak bikin perut kenyang, sedang saya hidup di dunia kapitalis. Akses dan modal berkuasa. Kayak pertanyaan banget. Kayak orangnya tahu deh ya siapa yang tahu ya, itu udah kebentur tembok yang kayak gue bilang tadi gitu, yang kayak lu juga idealisme. Habis itu nggak bisa makan. Halo Lalita, selamat datang balik di Lalita Bicara bersama gue lagi Abigail dan sama Laila. Hai. Bagi yang sebelum-sebelumnya belum nonton atau yang lupa, ini Laila adalah founder dari Harapan Pemuda Indonesia HPI. Oke, dan sering banyak bikin event juga untuk anak-anak muda Indonesia seperti di Festival Pemuda yang datangnya banyak banget dari seluruh penjuru Indonesia. Gue pernah ikut waktu itu, keren banget. Nah, sekarang kita mau ngomongin masalah idealisme sama duit. Nah, gue mau tanya, lu orangnya yang lebih ke idealisme apa lebih ke cari duit, kapitalis gitu? Wow, dua-duanya boleh nggak? Gimana? Emang bisa dua-duanya? Kebanyakan kan orang mikir kalau misalnya idealis ya idealis. Biasanya orang idealis tuh identiknya kayak dompetnya tipis, hidup dengan passion, bukan dengan duit. Tapi kalau yang di sisi satunya lagi kan ya apa-apa pikiran duit gitu, segala sesuatunya dilakuin supaya bisa bikin cari duit. Nah, lu kayaknya di spektrum ini lu lebih di mana nih? Gak tau ya, gue juga ada di mana ya. Cuma sih sebenarnya di dua hal ini kan suka rame banget ya. Maksudnya ramenya tuh artinya lu idealis banget atau lu lu yang emang kapitalis banget gitu, lebih ke situ. Sebenarnya sih mungkin kalau menurut gue kita bisa ada di dua posisi itu tanpa disadari kali ya. Tapi kalau gue mungkin pernah ada di dua keadaan itu malahan. Kayak waktu sebelumnya gue pernah banget di idealis gitu, kayak misalnya gue pernah ngantor, aduh ini nggak passion gue banget gitu kan, bukan gue banget ya, gue keluar gitu. Karena idealisme ya. Iya, terus habis gitu lapar, nggak bisa jajan, aduh kan. Ya akhirnya belajar sih pada saat itu, ternyata idealisme kita juga mungkin harus diimbangi bahwa kehidupan itu nyata adanya gitu dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu. Cuman kalau misalnya harus kapitalis banget juga termasuk yang enggak juga sih kalau gue pribadi, nggak bisa juga. Rasanya gitu kayak nggak enak gitu. Iya gitu, kayak jahat banget ya. Gitu. Nggak sih, bisa di dua posisi itu. Soalnya kan kerjaan lu sekarang yang dengan Harapan Pemuda Indonesia, Festival Pemuda, sebenarnya lu tuh kerjaannya ngapain sih? Gue juga sebenarnya suka rada bingung sih. Dari selihat gue ya, dari pandangan gue nih, lu kerjaannya cuman hangout, jalan-jalan, ketemuan sama orang, ketemu sama anak-anak muda seperti sama gue, kayak gini, ngobrol-ngobrol, nongkrong. Nah itu apakah itu pekerjaan, hobi, atau lu sekarang kesibukannya gimana kok? Iya, memang kalau misalnya cerita dikit sih, gue ninggalin pekerjaan yang sebenarnya itu dunia yang sangat menguntungkan dan orang pengen banget gitu kan. Kerja di kantoran itu gue pernah di kementerian gitu, terus akhirnya 2 tahun dan gue harus memutuskan untuk keluar tuh. Mungkin teman-teman gue tuh suka bilang, gila lu ya ninggalin sesuatu yang orang cari kepastian itu, tempat yang enak gitu ya. Mungkin di situ idealisme gue muncul kali ya, kayak ada hal secara internal yang nggak cocok sama gue, ngerasa bahwa itu mengganggu prinsip sih, bukan idealisme tapi lebih ke prinsip. Nah kalau udah ke prinsip tuh nggak ada toleran lah buat gue gitu. Even though mungkin dari luar kelihatannya keren, bagus, menguntungkan semuanya, tapi tetap nggak muasin lah. Enggak lah, jadi kayak gue bukan tipe orang yang duduk diam nungguin kerjaan, ngabisin kerjaan selesai terus nunggu lagi datang. Itu agak jenuh ya. Mungkin setahun pertama tuh masih wah oke, gitu kan, ini ketemu banyak orang ini bla bla bla, terus habis itu bosan gitu. Jadi kayak aduh tiap hari ini lagi gitu kan ya. Dan gue tipenya orangnya kalau misalnya gue bisa selesaiin itu hari ini, kenapa enggak gitu, ternyata besoknya gitu lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah gue nyantai aja. Dan ternyata yang lain pun melakukan hal yang sama. Ngapain lo
apa namanya, ngerjain itu banget hari ini, besok juga akan sama aja gitu. Oh gitu ya caranya, ya udah, jadi gue jalanin seperti mereka. Cuman di situ ngerasa bahwa kok gue kayaknya monoton ya gitu, dan ya di situ akhirnya nyaman gak nyamannya gue sendiri. Nah kalau misalnya di HPI-nya sendiri, sebenarnya meninggalkan pekerjaan itu bukan karena HPI, tapi pada akhirnya dunia yang mengalihkan dari kejenuhan itu adalah menghasilkan HPI, mungkin itu ya. Gitu. Mungkin bisa secara singkat dulu jelasin deh HPI itu apa, mungkin banyak yang belum tahu. Atau ya HPI adalah asik. Jadi HPI itu sebenarnya hadir juga bukan karena gue ngebentuk HPI terus gue melakukan sesuatu, enggak, tapi gue melakukan sesuatu dulu. Gue punya gerakan dengan teman-teman muda. Dulu gue sadar karena pada zamannya gue kuliah, gue ngerasa gue aktif dengan teman-teman anak muda, dan gue tahu tuh hal-hal kekurangan di teman-teman gue sendiri. Misalnya gue di BEM waktu lalu. Nah saat kita di BEM itu kan anak mahasiswa idealismenya tuh harus kuat lah ya. Terus kita mau bikin satu kegiatan yang kita nggak punya duit misalnya gitu. Terus kita mentok sama birokrasi, kita nggak tahu sama mitranya bagaimana caranya, ngomongnya gimana, ngawalin ketemunya gimana, janjiannya gimana, even misalnya cuman chatnya aja gimana caranya gitu. Nah gue ngerti banget tuh permasalahan-permasalahan itu karena gue ngalamin. Nah setelah lulus dengan link-link yang ada gitu, gue sayang aja gitu, saking sayangnya sama adik-adik gitu, enggak juga sih. Tapi benar, gue sangat banget merasakan banget ada impact yang positif buat gue saat gue itu ada di BEM, saat gue mengoptimalkan itu. Nah gue ngerasa bahwa gue harus juga berbagi dengan teman-teman yang ada di posisi itu hari ini. Nah disitulah akhirnya gue kepikiran untuk bagaimana permasalahan ini itu bisa dirasakan dan diberikan solusinya sama-sama. Gitu. Selain sebelumnya HPI terbentuk dengan adanya program Festival Pemuda, sebenarnya kita udah sering banget bikin-bikin kegiatan kayak seminar, diskusi, FDG kayak gitu, terus talk show. Nah, dan itu diskusi untuk mahasiswa-mahasiswa. Untuk mahasiswa, iya. Nah, ternyata itu tidak cukup gitu loh. Ada permintaan-permintaan yang ternyata banyak juga gitu ya. Nggak sebanyak yang di luar sana sih, cuman lumayan banyak. Terus akhirnya gimana caranya, saat dulu gue berpikir di kantor itu kan gue juga kerjaannya di CSR, jadi ketemu banyak orang, perusahaan, ternyata mereka tuh butuhnya sama, ternyata butuhnya SDM gitu. Terus saat gue ketemu sama para donatur yang lain, itu mereka butuh juga ternyata orang-orang yang punya program gitu. Nah ada 3 elemen yang sebenarnya di HPI itu tumbuhnya tuh dari situ. Gue kerja di kantor, ternyata gue ngurusin juga CSR yang mereka itu punya duit, tapi dia nggak tahu program dan SDM-nya itu kemana. Yang kedua, di kementerian misalnya, di lembaga-lembaga pemerintahan, mereka butuh penyaluran program, tapi SDM-nya juga di mana misalnya gitu. Nah sedangkan ada mahasiswa sebagai SDM nih gitu, dan mereka juga cari dana, dan dia punya program gitu loh. Nah kenapa nggak tiga-tiganya gue satuin aja gitu. Nah HPI awalnya bukan HPI namanya, ya jalan aja, kita bermitra-mitra aja, udah dilakuin gitu aja secara informal gitu aja ya gitu, karena gue nggak mencari nama di situ, tapi lebih bagaimana gue punya impact aja sih ke teman-teman gitu. Nah terus akhirnya lama kelamaan ditanya, Laila ini siapa gitu kan. Gue juga, jadi misalnya ada mau aja kerjasama, itu tuh ada Laila tuh apa, siapa gitu. Jadi waduh butuh juga ya ternyata gitu. Jadi oh ya udah oke deh. Lama kelamaan kebutuhan itu mendesak, akhirnya ada namanya HPI. Jadi karena kebutuhan itu dibikin lah secara official jadi HPI. Akhirnya kita tuh jadi sekarang yayasan Harapan Pemuda Indonesia kayak gitu. Masih newbie banget sih. Nah waktu kamu keliling-keliling bangun itu masih informal lah, impact, ngutamain impact segala, itu kamu hidupnya gimana gitu kan? Itu belum nyari duit bisa dibilang kan ya kan. Sometimes orang juga yang concernnya ya gue mau sih bikin impact, ngebantu orang apa segala, tapi ya gue perlu makan juga gitu. Nah itu lu ngebalance-nya gimana? Ya juga ya, gue jadi baru pikirin. Lu makannya dari mana lah? Sumbangan. Dari sumbangan. Enggak, jadi memang pada saat itu tuh gue nggak pengangguran. Jadi
gue percaya begini, idealisme lu yaitu tentang bagaimana prinsip, visi itu harus idealis. Tapi kalau untuk kehidupan lu, kebutuhan lu, ya itu lu harus kerja gitu loh. Gak mungkin ongkang-ongkang kaki terus duit datang ya gitu. Jadi waktu lu lagi begitu tapi lu tetap ada kerja ya, lagi kerja. Gue memang dari zaman kuliah masuk tuh memang gue udah selalu kerja, walaupun disesuaikan lah freelance kayak gitu. Dan ya yang penting gue nggak merepotkan orang lain gitu, selesai, dan tidak menggunakan apapun yang di HPI ini adalah jadi bagian penghasilan gue tuh. Penting itu banget tuh ya. Dan di tim kita juga kita sepakat bahwa semua tim yang terlibat di sini jangan cari uang di HPI, karena HPI itu bukan menghasilkan uang gitu. Jadi harus bekerja, dan kita semua kerja masing-masing. Oh, jadi selain di HPI semuanya pada punya side job ya, lagi. Betul. Oke. Gitu. Nah, itu yang mungkin jarang banget teman-teman di luar sana tuh tahu kalau kita tuh punya kerjaan lain selain HPI. Cuman kelihatannya kita ngomongin HPI doang. Susah nggak kayak ngerjain HPI dan punya kerjaan lain? Secara jujur banget susah. Tapi rela karena kayak lebih gampang milih salah satu aja kan. Ya pasti, cuman ternyata ada kepuasan itu yang mungkin ya nggak bisa dibayar sama orang ya. Saat kita mau tidur terus ngerasa oke, hari ini gue punya impact yang luar biasa gitu sih, itu kayak bikin tidur jadi enak aja. Itu definisi gue doang ya, nggak tahu ya kalau yang lain gitu. Berarti sebenarnya kalau idealisme sama nyari duit itu tuh nggak harus bener-bener one or the other kayak kepisah gitu ya, bisa dua-duanya, bisa jalan bareng-bareng juga kadang. Bisa banget ya. Bisa banget. Ya, sebenarnya kan kayak gue ngeliat lu juga di Lalita tuh, wah gila fighting banget juga kan gitu. Maksudnya lumayan nggak konvensional juga sih ya. Iya, tapi gue ngeliat bahwa makanya kan saat gue kenal lu terus lu ngebangun kayak Lalita, gue cerita Lalita juga kan kayak lu keren, termasuk yang nekat kayak gitu. Nah itu yang gue juga sempat punya gitu. Orang mungkin ngiranya kayak emang lu bisa ya, lu hidup buat lu aja belum mapan misalnya kayak gitu. Itu kan membuat kita jadi mikir gitu, iya ya gimana ya, gue mau jajan aja belum puas mungkin kayak gitu. Terus sok-sokan gue mikirin bangsa ini pada segala macam. Iya dong gitu. Dan itu nyata gitu tuh banget. Gitu. Tapi pas gue juga ngeliat teman-teman di sekitar yang ternyata ketemu lagi nih sama komunitas-komunitas kayak kita yang dia fighting. Terus waktu Lalita kan keren banget tuh punya acara yang talk show-nya. Dan itu tuh menguatkan acara-acara yang kayak gitu, program-program kayak gitu nguatin. Makanya pada saat lu bikin itu, lu harus terus gitu. Ingat nggak, mungkin gue pernah bilang sama lu tuh kayak lu ngelakuin ini sekali dan lu pasti akan susah untuk stop. Lu ngomong gitu ya? Lu nyumpahin gue nih jadi gak bisa stop sekarang. Gue nggak nyobain, tapi lu akan ngerasa penasaran terus gitu. Jadi kayak masa gue segini doang? Masa segini doang kayak gitu sih. Tapi emang sih kayak Project Lalita bisa dibilang lahir dari idealisme yang mungkin rada terlalu ekstrim kan. Kita ngomong ya idealisme nyari duit itu tuh bisa di tengah-tengah ya, yang balance ya. Lalita waktu dulu jujur gue mungkin bisa bilang idealisme yang rada terlalu ekstrim. Gue nggak ada mikirin tuh nyari duit apa segala, bukannya karena apa ya, saya kan lahirnya karena iseng-iseng doang iseng-iseng doang ya, artinya pure idealisme. Tapi habis itu belajar ya tentunya, kayak kita semua lah kayak pasti belajar. Kayaknya semua orang yang mimpi pengen bikin impact jadi idealis ya pasti lama-lama akan belajar, kebentur realita ya, nabrak tembok gitu kan, kayak kerasa beneran kayak nabrak tembok. Ternyata ya lu nggak bisa bikin impact kalau lu nggak punya duit. Dan atau masa lu juga nggak bisa mikirin negara lah kalau lu sendiri kelaparan gitu kan. Iya, soalnya kan banyak, gue juga lihat banyak orang yang mungkin untuk orang banyak tuh dia sangat inspiratif. Jadi, dan impactnya gede lah untuk banyak orang. Tapi untuk orang di sekitarnya justru malah jadi beban dan justru malah jadi distraktif. Dan menurut gue mungkin beberapa orang bilang nggak apa-apa, itu mungkin pengorbanan. Tapi untuk gue itu nggak benar sih. Kita impact harus mulai dari dalam keluar gitu loh. Jadi itu makanya ya harus bisa jaga sustain diri, cari duit segala.
penting. Gue juga sepakat, kayak ada yang ngomong gini, gimana lu mau ngebahagiain orang kalau lu nya nggak bahagia misalnya, kayak gitu. Ya sebenarnya simpelnya gitu lah iya ya. kan? Itu kan besar ya, bisa ke percintaan, bisa ke keuangan, bisa ke kehidupan Ya, pribadi dan segala benar. macam. Dan yes, itu benar gitu. Saat gue misalnya masih punya masalah sama diri gue sendiri, salah satunya misalnya gue mau jajan aja gue nggak bisa gitu kan ya, sok-sokan mau bikin yang gede. Iya bener ya, ya kalau misalnya orang lihat sehari ini, gila Laila ya kan, bikin acara 10.000 orang, anak orang loh, dikasih makan pun gitu kan, 500 orang nginep 3 hari dari seluruh Indonesia, dari mana gitu Itu kan. gila sih. Jadi ya, dan tapi ternyata akhirnya itu idealisme dengan dengan ngomongin uang gitu ada di tengah-tengah itu. Akhirnya gue berpikir gitu, saat gue itu bukan siapa-siapa, yang punya duit juga enggak gitu kan, tapi gue masih berjuang, tapi gue pengen nih idealisme gue juga tetap jalan. Nah akhirnya gue berpikir keras, ketemu banyak orang, dapat solusi sih. Kayak gue akan sharing tentang bagaimana gue bikin festival. Mungkin orang agak heran, gila duit lu bertumpuk-tumpuk, lu olahnya gimana gitu kan ya. Karena kalau misalnya ngelihat sewa tempatnya aja, festival tuh gede banget gitu soalnya kan. gue ikut festival 2 kali ya. Dan dua-duanya tuh emang megah banget lah, bisa dibilang gede, dan yang datang banyak, dan yang datang pun bahagia, kenyang, pada tidur cukup, enak, bahkan nggak bisa move on sampai sekarang. Gue lihat IG-nya masih aja minta lebih kan, minta mau bener. lagi. Jadi cara gue adalah ngejaga kepercayaan mitra dan donatur. Jadi ya itu yang mahal dari kegiatan-kegiatan yang kita bangun. Nah itu dijadikan idealisme kita gitu, bahwa kepercayaan adalah tanggung jawab kita. Bagaimana saat orang-orang terlibat sama kita itu merasa nyaman. Nyaman itu sebenarnya sederhana, nggak harus dia dipenuhi apa yang dia mau, tapi lebih kepada jangan ganggu apa yang mereka nggak suka. Misal dibohongi, ditipu, terus kayak minta sesuatu tapi nggak dikasih ini, tidak di luar kesepakatan dan bla 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 segala macam. Nah kami ini kan sebenarnya di HPI cuman 4 orang doang gitu, jadi dikit banget gitu, 6 tapi yang intinya banget kita 3 orang kan foundernya tuh. Nah 6 orang dan itu udah dibagi-bagi untuk kita ngurusin 34 provinsi. Agak mustahil kan ya gitu. Tapi ternyata saat kita jalanin, terus kitanya fun, ikhlas gitu, yaudah ikhlas gitu, capeknya apanya segala macam, kita jalan, kita bukan double job lagi, itu mah triple sampai berlipat-lipat gitu kan. Jadi caranya adalah oke, kita runtunin nih apa sih kebutuhan kita sampai hal yang paling detail, dan itu dilelang aja gitu, siapa yang mau ngambil bagian nyumbang transportasi, dan itu nggak harus cash ke kita kayak gitu, karena kita sadar dengan kebutuhan yang begitu nilainya besar, kami juga belum siap misalnya kayak harus dicek keuangan secara pribadi apa dan segala macam, karena kita baru juga kan. Terus kita juga bukan ahli yang dalam misalnya keuangan lah, perpajakan lah, atau apa, enggak ada, kita bukan orang-orang ahli, tapi hanya orang-orang yang mau doang kayak gitu. Dan itu yang ternyata menjadi mahal event kita menurut Lel sendiri gitu. Oh ternyata event kita adalah landasan paling utamanya adalah kepercayaan gitu. Jadi gue nggak pernah tahu tuh nilai yang mereka kasih ke kita itu cashnya berapa, tapi kita hitung, cuman dia bayarin berapa itu terserah mereka mau gimana. Gue butuh bis, bisa ada bisnya. Gue butuh makannya sekian ribu, ada makanannya, dan itu sangat membantu banget kita nggak harus pusing gitu. Iya, benar-benar. Dan disitulah menjalin pihak A dengan B itu menjadi lebih kuat dibandingin saat mengelola uang secara langsung ya. Dan itu kan kadang-kadang pihak ketiga tuh setan itu ngebisikin, ayo lu buat jalan-jalan aja cuy gitu kan, kayaknya gimana gitu. Dan ya alhamdulillah itu yang sampai hari ini kita masih jaga sih. Itu keren sih, trik yang menarik banget sih ya, gue juga baru tahu nih. Ya dan itu emang banyak yang orang gak kepikiran gitu. Iya benar. Gue cuman dulu tuh mikirnya gue gak mau pusing, udah deh gue butuhnya makanan 10.000. Ya udah. Nah makanannya kan kalau misalnya lo ngeh tuh, kalau dulu waktu yang pertama tuh itu macam-macam mereknya. Ya karena sumbangan gitu. Ya makanya kita selalu campaignnya itu kan tunjukkan kontribusimu. Jadi siapapun ya berkontribusi apa. Jadi gue selalu bilang, jadi tunjukkan kontribusi bukan cuma untuk peserta tapi mitra juga ya, donatur juga gitu.
dan kita fair, kita hitung dengan nilai yang mereka keluarkan gitu. Oke. Pinter. Iyalah kan kita kalau misalnya Bisa ditiru ya tuh. sangat boleh, Iya. makanya gue share, gue selalu bilang kalau sama teman-teman, ya kok gimana caranya, oh gue kasih tahu triknya. Gue bilang dulu pun sama, kayak misalnya sok-sokan malahan kita jadi donatur. Oke. Nah itu yang salah juga, kita jadi donatur, kita patungan. Duitnya belum seberapa, kita patungan, kebutuhannya sekian misalnya gitu. Iya. Aduh ya kan sakit kepala ya. Iya, Misalnya iya. nggak mungkin, itu mustahil, lu mau jual apa juga nggak akan ketutup bahasanya gitu kan, karena kita belum nyampe di situ. Cuman akhirnya ya itu, semakin kita ketemu banyak orang, semakin kita dibentur, terbentuk lah. Wih, gitu. Quote keren. Nah, ini gue mau bacain beberapa jawaban dari teman-teman yang di Instagram Lalita. Jadi gue ada nanya ke mereka udah nanya-nanya. pilih mana, idealisme atau cari duit, sama seperti yang kita omongin. Tapi sebenarnya abis diskusi kita sih mulai kelihatan ya bahwa sebenarnya nggak harus milih one or the other gitu. Yes. Ada Ini proses aja sih mungkin ya. proses, dan gue juga percaya banget sih kalau lu bisa cari duit, itu adalah skill yang sangat penting dalam impact making. Yes. Dan ya kalau lu bisa cari duit, itu justru akan ngedorong akan nge-support idealisme lu supaya jadi lebih kuat. Yes. Nah, ini ada yang jawab nih, pilih mana, cari duit atau idealisme. Dia bilang Dia bilang cari duit, karena ketika kita punya duit, idealisme akan kutemukan. Iya. Ya beda-beda mungkin ya setiap Gimana orang. Jadi- Setiap orang mungkin ketemunya Jadi apa cari dulu duit kali. dulu, kaya dulu, setelah kaya bisa nemu baru idealismenya. Menarik ya. Hebat sih. Lumayan, berarti apa mungkin idealisme dia ada di mencari duit? Mungkin tuh idealismenya adalah Emang cari ada uang. sih soalnya orang yang Ada kayak ya? gitu kan, itu ya menurut gua. Banyak orang yang kayak bisnismen tuh emang idealisme mereka berkarya. Iya, benar. Mungkin kalau kita kan kita berkarya, kita ukur seberapa berhasil dari impact. Betul. Kalau mereka kan ukurnya dari profit gitu. Betul, Sama profitnya sih dia. sebenarnya, cuman pengertiannya aja. pengertiannya. Oke. Gitu. Ada yang bilang gue mau kejar idealisme biar nggak dipandang sebelah mata. Gimana tuh? Proses sih, kalau menurut gue proses. Kan gue juga itu. Ada masa dimana gue tuh emang idealis banget. Iya. Terus keluar, terus lapar. Tapi menarik deh, kayak Gitu, nih bagus orang juga. bilang idealisme supaya improve image-nya ya, bisa dibilang ya. Bisa jadi, karena memang sih kadang-kadang kalau idealismenya juga nggak ada ya, ketemu orang-orang yang ternyata lingkungannya idealismenya bagus, terbentuk, ya pasti kita juga ngerasa jadi bukan siapa-siapa sih. Cuman kalau dia ngebentuk idealismenya, ya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu bagus. Tapi rada kurang bagus nggak sih kalau misalnya kita ngejar idealisme hanya untuk dapat approval orang, Ya menurut gue bukan sih itu dari nggak. Ya akhirnya kan buat orang lain Iya, dong gitu. makanya. Iya. Jadi mungkin ya kejar idealisme kalau emang beneran bikin kita senang, beneran yang kita mau, ya jangan cuman muasin Yes. orang kali. Ya itu dari gua Bonus sih. aja sih. Bonus. Oke, next. Ada yang bilang idealisme tidak bikin perut kenyang, sedang saya hidup di dunia kapitalis. Akses dan modal berkuasa. Kayak Ya itu bener pertanyaan, banget. kayak orangnya tahu deh ya siapa yang Tahu nanya. ya, itu udah kebentur tembok yang kayak gue bilang tadi gitu, yang kayak lu juga idealisme, habis itu nggak bisa makan. Tapi emang bener sih, makanya nggak boleh terlalu ekstrim. Yes. Ya. Karena kalau di keyakinan aku jangan selalu berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan itu udah bagian dari setan. Jangan. Jadi ya cukup buat beli Alphard, buat berumah. Apa? Ternyata idealisme lu sama gue kayak beda nih ya definisinya, kita belum lurusin tadi. Oh my god. Cukup aja gitu. Daripada kita kaya tapi susah beli apa-apa. Karena kayaknya mungkin kayaknya doang. Kaya aja Kaya doang. bukan kaya definisi rich ya. Lah gue tadi sempet bingung, kaya tapi kok nggak bisa beli apa-apa ya, itu gimana? Oke. Dari duit untuk ngejar idealisme. Gua nggak tahu Gimana sih tuh? konsep kayak gitu. Jadi ya kita cari duit dulu nih, ngumpulin duit udah banyak, habis itu kalau udah cukup ya kita pakai buat
ngejar idealisme, mau apalah idealis jadi fotografer di tempat-tempat terpencil atau jadi apalah yang begitu-gitu. Tapi memang gambling sih ya, kalau kayak itu pilihan mana yang jadi dia yang akan dijalanin dulu. Nah ini yang terakhir, gue suka banget nama ini. Dia bilang dia memilih idealisme soalnya uang bisa dicari mendadak tapi tidak dengan cita-cita. Wow, oke, berarti dia yakin banget dong bahwa Dalam sih. ya maksudnya uang itu benar-benar dicari besok ada langsung gitu. Bisa cari mendadak. Mencari Berarti mendadak dia nih itu kayak gosok-gosok itu ini kayaknya permintaan gitu. sangat-sangat apa ya, jago banget lah nyari duitnya. Optimis. Iya, Keren dan mungkin optimisnya. jago jualan gitu. Jadi Nah, dia itu yakin lah besok dia beli apa jualan bisa gitu. Tapi cita-cita harus dikejar dulu nih. Tapi Gue suka sih cara Tapi kalau cita-citanya banyak gimana ya? nah nggak selesai. Jadi dia kayak ngejar cita-cita, duit habis cari dulu, dadakan habis itu. Kayak tahu bulat. Tapi oke, optimisnya oke. Gue jadi pengen nangis. Udah dua orang nangis. Bulat digoreng. Dia kagak tahu. Coba ini beliin tahu bulat ke Ya, sini. disentul nggak ada. Oh iya disentuh. Payah. Tarik disentuh ada gituan. Enggak, gue tahu bulat tuh apaan ya. Emang apa? Tahu. Cuman kenapa itu random banget. Itu kan ada lagu tahu bulat digoreng dadakan gitu. Dadakan, tahu-tahu ada. Dadakannya tahu ada. Ih, dia. Ini bercandaan standar banget lagi dia. Sampah tadi. Jadi itu karena nggak nyambung gitu loh. Emang lucu. Dia try hard pikir tahu bulat. Padahal kan orang tahu bulat kan pasti lagunya kan. Gue nggak tahu ada lagu itu. Wah, Itu tahu bulat digoreng dadakan. Dadakan. 500-an. Itu kan gue dibully lagi, gue kesel gue. bikin gimana nggak ketawa coba. Iya kan ya, yang satu ngerasa gue udah ini banget gitu, friendly banget. Dia aja kagak ngerti. Itu bahasa lawakan paling rakyat tuh. Gue kagak ngerti. Dah, cukup. Nah, ini mah capek ketawa. Oke, udahin di sini dulu. Jadi konklusinya apalah konklusinya? Idealisme apa cari duit? Tahu bulat. Udah dong tahu bulat. Gue next gue bawain tahu bulat tuh. Kalau gue rekam nyanyiannya gimana biar tahu. Biar nggak kudet tahu kasihan tuh Iya, bos tahu. kalian ya Allah. Versi Sunda aku biar bagus. Enggak, gue beneran mungkin ya maaf lah ya, gue kurang gaul, gue nggak tahu. Gue beneran, gue nggak tahu lah ada lagu tahu bulat. Kesel banget. Super sih lu asli. Udah tutup dong, kita closing nih. Oke. Closing ini dia aja. Closing aja. Oke, thank you ya udah sharing insightful banget tips and triknya, terus udah ngobrolin duit, cari duit atau idealisme ya. Kita kalau nggak usah milih, dua-duanya aja diambil ya. Kalau Yes, misalnya itu. siap tenaganya, siap kerja kerasnya. Itu dia poinnya. Oke, ya kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan see you di kali